Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Toyota semuanya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah kali ini kita dipertemukan lagi di video yang kali ini akan membahas tentang Toyota Lexus. Seperti yang saya janjikan di video-video sebelumnya, kita akan membahas yang seputar Toyota ya. Jadi sebenarnya Lexus ini ya juga masih ada hubungannya dengan Toyota karena Lexus itu kan salah satu produknya Toyota sebenarnya. Jadi kita review dulu mungkin secara singkat aja lah ya, karena tidak perlu detail amat karena di internet juga banyak bagaimana sejarahnya merek Lexus itu muncul dan lain sebagainya. Jadi intinya dulu itu Toyota itu mau mengekspor mobilnya ke pasar Amerika. Nah, ternyata market di sana itu kurang begitu menerima mobil Toyota karena dianggap mobil impor yang mempunyai kualitas bahkan dibilang jauh di bawah merek-merek yang lokalnya sana, misal kayak Ford dan lain-lain gitu ya. Jadi intinya eh, dari Toyota sendiri itu pingin bagaimana agar Toyota ini bisa diterima di market Amerika, seperti itulah. Kemudian muncullah ide bahwa ya udah kita bikin produknya ini, kita bikin premium sesuai yang diminta market sana dengan nama yang lain, dengan nama yang berbeda. Karena kalau tetap pakai nama Toyota ya tetap dianggap mobil Jepang lah yang kualitasnya jauh di bawah mereka lah kayak gitu. Jadi akhirnya ketemulah nama Lexus itu, dan itu sebenarnya juga singkatan. Jadi Lexus itu singkatan dari kepanjangannya adalah Luxury Export for US Market. Jadi Lexus itu kepanjangan dari itu. Sebenarnya memang Lexus itu untuk market Amerika. Cuman orang-orang di luar Amerika melihat produk ini bagus. Kenapa kok cuma Toyota yang dijual di market non Amerika? Kan seperti itu. Akhirnya banyak yang suka, banyak yang minat. Di Indonesia dilihatlah peluang ini oleh Toyota Indonesia. Makanya dibuatlah istilahnya apa ya, kayak importir gitu ya. Kayak pokoknya jalur distribusi masuk produk Lexus ini ke Indonesia. Lewatnya mana? Akhirnya Astra itu mendirikan yang namanya Galeri Lexus Indonesia yang pusatnya ada di Jakarta. Terus kemudian jadi kayak ini, kayak Toyota Astra Motor seperti itu. Toyota Astra Motor itu cuma ada satu ya di Jakarta itu tadi. Nah, kalau yang di kota-kota lain itu adalah dealer atau distributornya, atau istilahnya kan Toyota Astra Motor itu ATPM-nya, agen tunggal pemegang merek. Nah, yang dealer-dealer resminya ini kayak Auto 2000, terus kemudian di Jawa Tengah ada Nasmoko, di Sulawesi ada Ajikala dan lain sebagainya. Itu namanya distribusi atau distributornya. Kan seperti itu. Lah, Lexus itu cuma punya galeri Lexus Indonesianya. Terus kalau jalur distribusinya kemana? Mereka nitip ke bengkel-bengkel Toyota yang memang ditunjuk oleh Lexus sendiri. Berdasarkan apa? Ya mereka punya standar sendiri gitu. Jadi kalau di Surabaya itu ada Auto 2000 Air Muhammad sama Auto 2000 Kertajaya. Itu yang diberi lisensi oleh Lexus untuk menyalurkan penjualan mobil Lexus dan juga servis mobil Lexus di area Surabaya. Nah, nanti kalau kota-kota lain atau mungkin provinsi lain beda-beda ya. Itu bisa dicek di webnya Lexus sendiri atau ditanyakan ke orang Lexusnya. Pas beli bisa seperti itu. Nah, terus kalau mau beli kemana? Ya belinya tetap di Galeri Lexus Jakarta kan gitu. Cuman servisnya bisa lewat Auto 2000 Air Muhammad kalau di Surabaya atau di Kertajaya, atau bisa manggil THS ke rumah. Karena kalau Auto 2000 kan ada THS-nya ya, ada fasilitas THS. Nggak tahu kalau yang lain seperti Nasmoko atau mungkin seperti Haji, kalau mungkin mereka punya THS tapi namanya yang lain lagi, dan itu bisa servis ke rumah, dan itu juga diberi lisensi oleh Lexus, ya silakan, bisa aja pakai memanfaatkan fitur itu juga bisa. Jadi seperti itu. Terus kemudian apa bedanya Toyota dengan Lexus? Nah, dari segi servis kita sendiri tidak membedakan ya. Jadi sama, item-item yang dicek itu sama, sesuai dengan buku servis yang ada. Jadi kalau Sobat Toyota beli Lexus itu dapat buku servis sama kayak mobil Toyota, dan di dalamnya juga terdapat item-item yang dicek pada saat servis berkala itu apa aja. Seperti itu. Itu sama. Semua yang tertulis di situ juga dilakukan oleh mekanik Toyota, baik di bengkel ataupun di rumah, sesuai dengan itu semua. Jadi
ngecek apa yang ada di situ, itu dicek semua seperti itu. Terus kemudian yang membedakan cuman ini, kalau Lexus itu free service sama free partnya 5 tahun ya, 5 tahun atau batasnya 100.000 km seperti itu. Jadi kalau bedanya sama mobil Toyota itu cuman, kalau Toyota kan jasa servisnya free-nya itu sampai 50.000 atau 4 tahun ya. Tapi itu cuman jasanya aja. Yang mulai tahun 2021 kemarin ada beberapa mobil itu yang free sama spare part-nya. Tapi itu pun spare part yang tertentu, yang servis berkala aja. Jadi seperti itu. Kayak misalkan yang membedakan lagi gini. Kalau Toyota misalkan ya, kampas remnya habis ya beli. Tapi kalau Lexus sebelum 5 tahun, sebelum 100.000, kampas remnya habis, diganti full sama Lexus. Jadi customer nggak perlu bayar lagi, cukup kalau misalnya punya servis tinggal booking dulu ke bengkelnya. Nanti kita siapkan dulu spare partnya ready nggak? Karena kan kembali lagi yang punya spare part ini adalah Lexus, pusatnya di Jakarta. Jadi kalau mobil tersebut mau servis, kita harus datengin dulu nih partnya ke dealer yang dihubungi untuk booking tadi. Jadi prosesnya gini, dari customer laporan nih ke bengkel yang dia mau tempatnya servis itu di mana. Saya mau booking, Mbak, saya mau booking servis untuk mobil Lexus saya, nomornya sekian, untuk hari sekian. Nanti dicek dulu apakah partnya sudah ready. Kalau belum, customer diminta menunggu untuk kita pesankan dulu partnya ke Jakarta, ke galeri Lexusnya. Apa aja yang dibutuhkan, nanti dari galeri Lexus sudah ACC, kirim partnya ke cabang, ke bengkel yang rencananya mau servis mobil Lexus tadi. Nah, kemudian setelah dari situ, kita menghubungi lagi nih, Pak, spare partnya ready, mau dikerjakan kapan mobilnya, nanti customer yang mengatur waktunya lagi. Jadi prosesnya seperti itu. Memang agak panjang prosesnya, tapi ya itu tadi, customer tinggal masukin mobil, keluar, sudah nggak perlu bayar apapun selama 5 tahun tadi. Jadi seperti itu. Ini semua part ya yang hubungannya dengan servis berkala, kecuali aki, karena aki nanti hubungannya nanti sama garansi. Kalau garansinya kalau nggak salah 2 tahun atau 50.000 kalau mobil Lexusnya baru kayak gitu. Cuman itu kalau free part dan servis dan jasa servis berkala. Kalau untuk garansi ini beda lagi ya. Jadi kalau untuk garansi warranty part yang rusak karena cacat produk dari pabrik itu tetap sama kayak Toyota, yakni 3 tahun atau 100.000 km seperti itu. Nah kemudian yang membedakan lagi yaitu prosedur pemesanan partnya itu berbeda dari Toyota tadi. Jadi kalau mau servis, booking dulu, cek dulu partnya ada enggak. Kalau udah ready, baru kita dihubungi lagi untuk servis, janjian servis kapan bisa masuk mobilnya, kapan untuk bisa dikerjakan mobilnya. Nah, seperti itu. Hopefully info ini bisa menambah wawasan sobat Toyota bahwa kalau punya mobil Lexus harus seperti itu ya. Kalau misalkan mau servis harus gitu dulu ya. Beda kalau mau servis mobil Toyota ya, kayak gitu. Nah, jadi barangkali sobat Toyota ada yang ingin nih beli mobil Lexus, paling enggak info ini bisa membantu memberikan gambaran kalau punya mobil Lexus nanti seperti apa servisnya dan bisa dilayani di mana saja, seperti itu ya. Kalau untuk belinya tetap ke galeri Lexus di Jakarta. Terus ngirim mobilnya gimana? Apakah kita harus ambil sendiri ke Jakarta? Nah, jadi ya itu tadi, dealer-dealer yang ditunjuk tadi, kalau misalkan ada pembelian di Jakarta, rumahnya dekat dengan area yang bengkel yang ditunjuk tadi, unit akan disalurkan ke bengkel yang ditunjuk tadi, dan penyerahan bisa di bengkel itu. Jadi customer ambil ke dealer auto 2000-nya. Jadi nggak perlu repot-repot ke Jakarta, nanti dikirim sendiri ke Surabaya, seperti itu. Oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.